Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ya di satu daerah sakit itu bisa dianggap kena guna-guna, tapi di tempat lain malah dilihat sebagai ujian dari Tuhan? Atau kenapa ada orang yang kalau anaknya demam, langkah pertamanya itu mencari obat warisan nenek moyang, sementara yang lain langsung lari ke UGD? Itu pertanyaan yang bagus sekali, karena jawabannya bukan sekedar soal selera atau pilihan pribadi. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal perangkat lunak atau software yang berjalan di latar belakang setiap masyarakat, yang diam-diam membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Tepat. Dan sumber-sumber yang Anda berikan ini mulai dari buku ajar sosioantropologi, jurnal hukum, sampai laporan Bank Dunia, ini semacam source code untuk kita bedah bersama. Betul-betul. Jadi, misi kita hari ini adalah menyelami software sosial Indonesia. Kita akan lihat gimana keyakinan budaya, struktur masyarakat, sampai kekuatan raksasa seperti kebijakan pemerintah dan krisis iklim. Semuanya itu terhubung dan membentuk cara kita hidup, sehat, sakit, bahkan miskin. Oke, menarik sekali. Oke, mari kita bongkar ini. Nah, untuk mulai, kita perlu kacamata khusus. Para pemikir sosiologi ini, mereka bukan sekedar nama-nama tua di buku teks. Anggap saja mereka ini penemu berbagai jenis kacamata untuk melihat masyarakat. Ambil contoh Karl Marx, kacamatanya adalah kacamata konflik. Buat dia, sejarah masyarakat itu ya isinya pertarungan. Pertarungan antara siapa tuh? Antara si kaya, yang dia sebut bourgeois, dengan kelas pekerja atau proletar. Intinya, ada kelompok yang punya modal dan alat produksi, dan ada kelompok yang cuma punya tenaga untuk dijual. Menurut Marx, kepentingan mereka ini selalu bertentangan, dan itu menciptakan konflik terus-menerus. Kacamata ini sampai sekarang masih relevan banget kan untuk melihat isu ketimpangan atau masalah perburuan? Sangat relevan. Mungkin bentuknya sudah beda ya sekarang. Nah, Bukan lagi pemilik pabrik lawan buruh, tapi bisa jadi platform digital versus mitra pengemudinya atau korporasi raksasa lawan UMKM lokal. Logika dasarnya soal siapa yang punya kuasa dan siapa yang bergantung itu masih terasa sekali. Nah, kalau Marx melihat konflik, ada pemikir lain Emil Durkheim yang justru melihat keteraturan. kacamata yang berbeda ya? Betul. Bagi Durkheim, masyarakat itu seperti sebuah organisme. Punya organ-organ yang saling bekerja sama. Dan ada yang namanya fakta sosial, ini konsep kuncinya. Fakta sosial itu seperti hukum, adat istiadat, atau kepercayaan yang seolah-olah hidup di luar diri kita, tapi punya kekuatan untuk memaksa kita. Memaksa. Gimana maksudnya? Contoh sederhananya, kenapa kita berhenti di lampu merah jam 3 pagi padahal jalanan kosong? Nggak ada polisi, kan? Tapi ada sesuatu yang tak terlihat yang mengatur kita. Nah, itulah fakta sosial. Nah, masuk akal. Masuk akal. Dan Durkheim juga yang bicara soal solidaritas kan? Ada solidaritas mekanik dan organik. Saya coba pahami ya. Mekanik itu seperti di desa, di mana orang-orangnya mirip, pekerjaannya sama, keyakinannya seragam, jadi mereka solid karena kesamaan. Tepat, kesadaran kolektifnya kuat. Sementara organik itu seperti di kota besar. Kita semua beda-beda. Profesinya macam-macam. Ada barista, programmer, supir bus, dokter. Kita nggak saling kenal, tapi kita semua saling butuh. Nah, itu dia. Barista butuh programmer untuk bikin aplikasi kasir, programmer butuh supir bus untuk ke kantor. Kita solid karena ketergantungan. Begitu kan? Analogi yang sempurna, Anda menangkap esensinya, ketergantungan fungsional. Nah, ada satu lagi kacamata penting dari Max Weber. Kalau Marx melihat struktur ekonomi dan Durkheim melihat struktur sosial, Weber lebih tertarik masuk ke dalam kepala orang. Dia penasaran mengapa orang melakukan sesuatu. Apa makna di balik tindakan mereka? Oh, jadi fokusnya lebih ke individu dan motivasinya. Oke, jadi kita punya 3 kacamata. Konflik, keteraturan, dan makna individu. Gimana ini diterapkan dalam penelitian nyata? Buku ajar Anda menyebut soal pendekatan emik dan etik. Apa bedanya? Ini penting sekali. Kacamata tadi mempengaruhi cara kita melihat, dan emik dan etik ini adalah cara kita bertanya. Pendekatan emik itu mencoba memahami dunia dari sudut pandang orang yang kita teliti. Kita mencoba memakai sepatu mereka, melihat dengan mata mereka. Ini sifatnya subjektif, mencari makna dari dalam. Kalau etik, Etik itu sebaliknya. Kita mengambil jarak, menjadi pengamat dari luar. Kita menggunakan kerangka teori dan konsep dari dunia kita,
Misalnya ilmu kedokteran atau ekonomi untuk menganalisis apa yang terjadi. Sifatnya lebih objektif dan komparatif. Keduanya tidak ada yang lebih baik sih, tapi keduanya menceritakan sisi yang berbeda dari cerita yang sama. Oke, oke. Coba kita pakai contoh konkret dari sumber Anda, yang menurut saya sangat menarik. Praktik menyimpan tali pusar bayi yang sudah lepas, atau pusar bayi yang puput, untuk dijadikan obat. Gimana cara emik dan etik melihat ini? Nah, ini contoh yang pas banget. Dengan pendekatan emik, peneliti akan duduk bersama orang tua si bayi dan bertanya, bagi Bapak Ibu, apa makna dari menyimpan tali pusar ini? Apa harapannya? Bagaimana ceritanya dari leluhur dulu? Tujuannya adalah menangkap kepercayaan dan nilai di baliknya. Mungkin bagi mereka itu adalah simbol ikatan, sumber kekuatan, atau ya obat pertama yang paling murni untuk si anak. Sementara pendekatan etik mungkin akan membawa tali pusar itu ke lab? Bisa jadi, persis. Pendekatan etik akan bertanya, secara medis, apa kandungan dari tali pusar kering ini? Apakah ada bakteri? Apa efek farmakologisnya jika dicampur air dan diminumkan? Pendekatan ini mencari penjelasan ilmiah dari luar. Anda lihat kan? Yang satu mencari makna, yang satu mencari fakta biologis. Untuk dapat gambaran utuh, kita butuh keduanya. Oke, jadi punya dua cara pandang, dari dalam dan dari luar. Ini pasti jadi sangat krusial kalau kita bicara soal sesuatu yang sangat personal dan budaya, seperti kesehatan. Cara seorang dokter modern melihat demam, dengan cara seorang nenek di desa melihat demam yang sama, itu bisa jadi dua alam yang berbeda. Tepat sekali, disinilah kita masuk ke jantung sosioantropologi kesehatan. Sehat dan sakit itu ternyata bukan murni urusan biologi, budaya meninggalkan sidik jarinya di mana-mana. Sumber Anda itu penuh dengan contoh-contoh luar biasa. Ada tradisi perempuan Hausa di Nigeria yang pantang makan garam setelah melahirkan karena percaya itu memperbanyak ASI. Secara medis mungkin tidak ada hubungannya, tapi secara budaya itu adalah sebuah kebenaran. Atau yang paling dekat dengan kita, masuk angin. Di dunia medis barat konsep ini nggak ada loh. Tapi di Indonesia, ini adalah diagnosis yang sangat nyata. Ini masuk ke konsep penyebab sakit yang dijelaskan di buku ajar Anda kan? Ada dua tipe utama. Betul. Pertama adalah naturalistik, yaitu keyakinan bahwa sakit disebabkan oleh gangguan elemen alamiah yang tidak seimbang di dalam tubuh. Masuk angin itu contoh klasiknya. Begitu juga dengan konsep panas dalam. Penyebabnya impersonal, seperti cuaca, salah makan, atau kelelahan. Lawannya adalah personalistik. Nah, ini yang lebih dramatis nih. Di sini, sakit dipercaya disebabkan oleh intervensi aktif dari sebuah agen atau kekuatan. Bisa guna-guna dari orang lain, gangguan roh halus, atau hukuman karena melanggar pantangan gaib. Penyebabnya punya niat, punya kesadaran. Pemisahan ini membantu kita memetakan bagaimana sebuah masyarakat memahami penderitaan. Dan pemahaman ini terhubung dengan cara masyarakat mengkonstruksi realitas lainnya. Salah satu yang paling fundamental, seperti yang disorot sumber Anda, adalah perbedaan antara seks dan gender. Oke, ini sering tertukar. Apa beda mendasarnya? Sederhananya, seks adalah urusan biologi, pemberian Tuhan, atau kodrat. Laki-laki punya organ reproduksi laki-laki, perempuan punya rahim dan bisa hamil, melahirkan, serta menyusui. Itu fakta biologis, berlaku di mana saja. Sementara gender? Gender adalah konstruksi sosial. Peran, sifat, dan ekspektasi yang dilekatkan masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Anggapan bahwa perempuan harus lemah lembut, emosional, dan tugasnya di dapur, sementara laki-laki harus kuat, rasional, tidak boleh menangis, dan jadi pencari nafkah itu semua bukan biologis. Itu adalah aturan main buatan manusia yang diajarkan dan dilanggengkan dari generasi ke generasi. Tunggu. Jadi anggapan kalau cowok nggak boleh cengeng atau cewek nggak jago matematika, itu murni buatan masyarakat. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan biologi otak atau hormon. Itu cuma aturan tak tertulis yang kita warisi. Tepat. Dan aturan itu bisa punya konsekuensi yang sangat nyata dan terkadang ya tragis. Di salah satu sumber Anda ada satu kisah yang begitu memilukan yang menjadi contoh nyata betapa berbahayanya konstruksi gender yang kaku ini. Kisah gadis 17 tahun itu ya. Saya baca itu. Dan rasanya sesak sekali. Dia meninggal karena perdarahan setelah mencoba aborsi yang tidak aman. Benar.
Mari kita bedah tragedi itu dengan kacamata yang baru saja kita diskusikan. Ini bukan sekedar berita duka atau kasus malapraktek. Ini adalah puncak gunung es dari berbagai masalah sosial. Pertama, peran gender. Kenapa beban kehamilan yang tidak diinginkan dan rasa malu itu seolah-olah hanya miliknya seorang? Kedua, ada stigma sosial yang begitu kuat, sampai dia lebih memilih mempertaruhkan nyawa ke dukun daripada bicara pada orang tuanya. Dia takut dihakimi, dianggap aib keluarga. Dan sistemnya juga seolah menutup semua pintu ya. Dia sudah coba ke dokter kandungan tapi ditolak karena alasan hukum dan sumpah profesi. Dia terpojok dari semua sisi. Tepat. Jadi kematiannya disebabkan oleh kombinasi maut dari peran gender yang timpang, stigma masyarakat yang menghakimi, dan ketiadaan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal. Ini adalah jembatan yang menyakitkan antara teori gender yang, kedengarannya abstrak di kampus, dengan realitas kemanusiaan yang brutal di lapangan. Satu nyawa hilang bukan karena penyakit, tapi karena aturan main yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kisah itu benar-benar bikin kita berhenti sejenak. Itu kan tragedi di level individu, tapi penyebabnya berlapis-lapis dan sistemik. Ini bikin saya berpikir, jangan-jangan masalah besar lainnya seperti kemiskinan juga punya akar yang sama kompleksnya di level kebijakan dan sistem. Anda menghubungkan titik-titiknya dengan sangat baik. Itulah langkah selanjutnya, memperbesar skala pandang kita. Dari level mikro, yaitu individu dan budaya, ke level makro, kebijakan negara dan kekuatan global. Dan untuk membuat isu kemiskinan ini tidak abstrak, sumber Anda dari BPS memberikan sebuah angka yang, terus terang, menampar. Angka garis kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun 2024. Saya catat angkanya. Rp492.627 per kapita per bulan. Mari kita jeda sejenak untuk meresapi angka itu. Rp492.000. Untuk hidup sebulan penuh. Kalau dibagi 30 hari, itu sekitar Rp16.500 per hari. Untuk makan, transportasi, sewa rumah, listrik, pulsa, semuanya. Itu bahkan tidak cukup untuk sekali makan siang di warteg kota besar. Angka ini membuat kemiskinan bukan lagi sekedar statistik, tapi sebuah kondisi hidup yang sulit dibayangkan. Dan tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Jurnal yang Anda sertakan menguraikan pendekatan pemerintah yang berlapis untuk mengatasi ini. Benar. Ada dari sisi sosial, lewat UU Kesejahteraan Sosial, penanganan untuk gelandangan dan pengemis. Lalu dari sisi ekonomi, ada upaya menghapus praktik monopoli yang merugikan rakyat kecil. Contoh historisnya adalah pembubaran BPPC, Badan Penyanggah Cengkeh itu, supaya petani bisa dapat harga yang lebih baik. Bahkan instrumen agama pun dimanfaatkan, seperti optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, yang memang tujuannya untuk keadilan sosial. Jadi ada banyak upaya yang dilakukan dari atas. Tapi kemudian laporan Bank Dunia dalam sumber Anda menambahkan satu variabel raksasa lagi yang memperumit segalanya. Perubahan iklim? Bagaimana ini masuk ke dalam gambaran besar kemiskinan dan kebijakan sosial? Perubahan iklim berfungsi sebagai threat multiplier atau pelipat ganda ancaman. Laporan itu sangat jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampaknya. Dan yang paling penting, dampaknya tidak dirasakan secara merata. Siapa yang paling terpukul? Mereka yang paling tidak bersalah dalam menyebabkannya. Kelompok miskin yang hidupnya bergantung langsung pada alam. Petani yang lahannya kekeringan. Nelayan yang hasil tangkapannya anjlok karena laut menghangat, masyarakat yang tinggal di pesisir yang terancam abrasi. Laporan itu juga secara spesifik menyebutkan bahwa perempuan dan masyarakat adat akan menanggung beban yang tidak proporsional. Ini kembali lagi ke teori konflik yang kita bahas di awal kan? Perubahan iklim ini memperparah perebutan sumber daya yang sudah tidak setara, yang kuat punya akses ke teknologi adaptasi, sementara yang lemah semakin terdesak. Tepat sekali. Ini adalah teori konflik struktural dalam skala planet. Ini juga cerminan teori ekonomi politik. Sistem ekonomi global yang, misalnya, bergantung pada batu bara dari Indonesia, mungkin memberi keuntungan di tingkat nasional, tapi menciptakan kerapuhan luar biasa bagi masyarakat lokal yang hidup di sekitar tambang atau yang terkena dampak polusinya. Jadi masalahnya super kompleks. Ada tekanan dari atas, dari sistem global dan kebijakan nasional, yang bertemu dengan realitas penderitaan di bawah. Lalu apa solusinya? Apa kita harus pasrah saja? Tentu tidak, dan disinilah titik terangnya. Laporan Bank Dunia itu tidak hanya bicara masalah, tapi juga solusi. Dan solusi yang paling ditekankan adalah pendekatan dari bawah ke atas, atau bottom up, memberdayakan mereka yang berada di garis depan.
Bagaimana caranya? Salah satu instrumen paling kuat yang sudah dimiliki Indonesia, menurut laporan itu, adalah Undang-Undang Desa. Adanya dana desa, jika dikelola dengan benar, memberikan kekuatan bagi komunitas lokal untuk merancang dan menjalankan aksi adaptasi iklim mereka sendiri. Siapa yang lebih tahu cara mengatasi longsor di desa mereka selain orang desa itu sendiri? Siapa yang lebih paham pola angin untuk membangun pemecah ombak selain nelayan setempat? Ini tentang mengembalikan agensi dan kekuatan ke tangan masyarakat. Oke, jadi kalau saya rangkum perjalanan kita hari ini, kita mulai dengan meminjam kacamata para sosiolog untuk melihat masyarakat. Lalu kita pakai kacamata itu untuk menyorot hal yang sangat personal, seperti cara budaya memandang sehat dan sakit. Dan terakhir, kita zoom out sejauh mungkin untuk melihat bagaimana kekuatan-kekuatan raksasa, kebijakan negara, sistem ekonomi global, dan krisis iklim saling terkait dan menentukan nasib jutaan orang, terutama mereka yang paling rentan. Sebuah rangkuman yang sangat baik. Anda telah menghubungkan semua kepingan puzzle dari sumber-sumber yang Anda berikan. Terlihat jelas ada benang merah yang kuat, betapa pentingnya kebijakan yang baik dari atas dan aksi nyata dari bawah. Keduanya harus sinkron. Tapi rasanya tidak sesederhana itu ya. Tepat. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan lebih jauh. Sebuah dilema yang nyata di lapangan. Apa itu? Kita sepakat bahwa program modernisasi itu perlu, entah itu program kesehatan publik berskala besar untuk memberantas stunting atau proyek adaptasi iklim untuk membangun tanggul laut. Tapi apa yang terjadi ketika program modern yang dirancang dengan niat baik di Jakarta ini saat tiba di sebuah desa justru berbenturan langsung dengan kearifan lokal genius, dan kepercayaan budaya yang sudah dipegang teguh selama ratusan tahun? Bagaimana sebuah program nasional bisa berhasil tanpa dianggap sebagai serangan terhadap identitas dan tradisi lokal? Tradisi yang mungkin justru menjadi sumber kekuatan dan ketahanan masyarakat itu selama ini. Ini adalah tantangan nyata di persimpangan jalan antara pembangunan dan kebudayaan.